Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Pemirsa Moha TV dimanapun berada, mari sama-sama kita ucapkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari keempat Ramadan 1441 Hijrah ini. Allah masih beri kita begitu banyak nikmat, salah satunya nikmat sehat dan nikmat kesempatan. Dan alhamdulillah pada sore menjelang maghrib ini kita berjumpa dengan Ustadz Qasim Nur Seha, dan alhamdulillah sebentar lagi akan melaksanakan kajian bersama kita. Salawat beriring salam tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga pemirsa semua menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suri tauladan dalam kehidupan kita. Pemirsa Moha TV dimanapun Anda berada, terkhusus bagi jamaah Masjid Al-Ikhlas Taqwa Jalan Medan area Selatan. Pada siang sore ini kita akan melangkahkan kajian yang insya Allah sebentar lagi akan disampaikan oleh Ustadz kita yang telah berhadir di hadapan kita bersama. Bagi pemirsa semua, pada saat sekarang ini dalam suasana pandemik COVID-19, telah hadir salah satu badan usaha yang pada siang hari ini kita berada di tempat usaha itu, yaitu Hasan Ahmad. Bagi pemirsa Moha TV, dalam rangka program ini, kajian Ramadan menjelang berbuka puasa bersama Hasan Ahmad dan bekerjasama dengan BKM Al-Ikhlas Taqwa. Pemirsa Moha TV pun dimana berada, di Hasan Ahmad ada program paket sembako bagi pemirsa yang berkenan untuk berbelanja. Di sini kami menawarkan beberapa paket. Yang pertama, paket 100.000, ada beras 5 kilo, gula 1 kilo, minyak 2 liter, dan teh 1 kotak. Kemudian ada juga paket Rp150.000 dengan isi beras 10 kilo, minyak 2 liter, gula 1 kilo, dan teh 1 kotak. Dan ada paket yang Rp200.000, yaitu berisi 10 kilo beras, minyak 2 liter, gula 1 kilo, teh 1 kotak, dan telur 1 papan. Bagi pemirsa yang berkenan untuk berbelanja, silahkan datang ke Hasan Ahmad. Dan kami sampaikan juga Ustadz, Hasan Ahmad ini semua keuntungannya insya Allah akan dibagikan ke maslahat umat. Nah, dari umat untuk umat. Mari pemirsa Moha TV berbelanja di Hasan Ahmad. Ada macam-macam kebutuhan rumah tangga di sini. Baik, pemirsa Moha TV, dengan tidak berpanjang kalam, mari kita lanjutkan kajian menjelang berbuka Ramadan pada tahun ini, yang insya Allah sore ini akan diisi oleh Al-Ustadz Qasim Nur Seha. Kepada Al-Ustadz, sebelum mulai kajian ini, mari kita buka dengan lapas basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustadz dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal qur'ana hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihil kiram wa ba'd. Pemirsa Moha TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bersyukur bahwa sore hari ini kita sampai ke Ramadan yang keempat. Mudah-mudahan 3 hari yang lalu puasa kita termasuk puasa yang berterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam mari senantiasa kita haturkan kepada uswatun hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tentunya uswatun hasanah kita dalam segala hal, termasuk di dalam berinteraksi dengan Al-Quran. Pemirsa Moha TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana tadi dikatakan oleh Bapak moderator kita bahwa
sore hari ini materi kita tentang tadabbur Al-Quran. Dan kita khusus pada pertemuan kali ini akan mentadabburi satu surat dalam Al-Quran yang istimewa karena memiliki keterkaitan historis atau sejarah dengan puasa Ramadan, yaitu surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Kita bacakan terlebih dahulu ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. 5 ayat ini menjadi momentum yang sangat bersejarah bagi umat Islam, karena mungkin banyak yang bertanya bahwa wahyu yang pertama ini kenapa perintahnya justru perintah membaca. Padahal sebagaimana kita maklum dan tahu bahwa perintah di dalam Islam itu sangat banyak, bahkan yang utama itu adalah sholat. Maka mungkin secara logika orang akan berpandangan wahyu yang pertama kali turun kepada Rasulullah seharusnya perintah tentang sholat, atau tentang puasa, tentang zakat, atau tentang haji. Tapi yang turun justru tentang membaca. Karena menurut catatan sejarah, sebelum Islam itu turun dan menyinari peradaban manusia khususnya di Jazirah Arabia, sudah ada berkembang 4 peradaban penting. Peradaban Yunani, peradaban Hindu, peradaban Persia, dan peradaban Romawi. Bahkan kalau sering disebut Romawi itu disebut identik dengan Imperium Romawi dan Kekaisaran Persia. Maka ketika Islam sudah mulai turun di Jazirah Arabia, di negeri Arab yang dikenal dengan sifatnya masih jahiliyah itu, tidak mengenal Allah dengan atau secara yang benar, yang berkembang itu peradaban besar 2, Imperium Romawi dan Persia. Dan menurut catatan sejarah juga, peradaban-peradaban yang hebat itu fondasinya, dasarnya adalah ilmu pengetahuan. Jadi seolah-olah Allah ketika menurunkan surah Al-Alaq ayat 1-5 ini adalah untuk bisa bersaing dan mengalahkan peradaban-peradaban yang ada yang lebih dulu berkembang itu adalah ilmu pengetahuan. Ini kata kunci yang harus oleh umat Islam hari ini juga dipahami menjadi lebih baik. Kenapa? Karena di dalam surah Al-Alaq ayat 1-5 itu Allah mencantumkan beberapa kata penting yang harus semestinya menjadi pembangkit peradaban Islam kembali. Yang pertama adalah Iqra, bacalah. Bisa kita bayangkan pemirsa Muat TV yang dimuliakan oleh Allah, Nabi Muhammad itu ummi, tidak tahu baca dan tulis, tapi wahyu yang pertama kali turun justru suruh membaca. Ini unik gitu. Kita ulangi, Nabi Muhammad itu ummi, tidak mengerti baca dan tulis, tapi disuruh oleh Allah membaca. Ternyata menurut catatan para ulama, ummi itu identik dengan nisbat kepada ibu. Jadi anak yang baru dilahirkan dari kandungan ibunya itu dalam keadaan tidak mengerti apa-apa. Nah, negeri Arab ketika itu sebelum Islam datang, bahkan sebelum Rasulullah SAW diangkat sebagai nabi dan rasul, semuanya dalam keadaan ummi, tidak pandai membaca dan menulis. Maka sebenarnya wahyu Iqra ini dapat kita sebut sebagai wahyu peradaban tinggi. Kondisi umat bangsa yang ummi itu diubah sedemikian rupa tidak lebih dari 23 tahun menjadi umat yang memimpin dunia ini. Subhanallah, ini satu hal yang luar biasa, hanya dengan satu kata Iqra. Jadi sekali lagi, ini kata kunci yang pertama atau poin yang paling penting. Allah mulai wahyu itu langsung perintah gitu. Iqra, bacalah. Tapi membaca itu ternyata mengandung nilai-nilai pandangan hidup Islam. Cara membacanya pun harus bismi rabbikal ladzi khalaq.
Kita tahu bahwa ketika Allah memilih kata Rob itu, Allah ingin menegaskan bahwa Rob itulah sebenarnya pendidik sejati, pengajar yang hakiki. Maka sumber ilmu itu semestinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini ini sudah meruntuhkan konsep peradaban barat sebenarnya, bahwa mereka mengatakan ilmu itu sesuatu yang harusnya yang empiris, yang bisa diteliti, bisa dilihat, sesuatu yang metafisika berkaitan dengan Tuhan Allah itu bagi mereka kadang-kadang dipandang bukan sebagai ilmu pengetahuan. Ini runtuh. Kemudian kata kunci yang kedua adalah khalaqal insana min alaq. Ini juga lebih dahsyat lagi nih. Nabi Muhammad yang ummi itu hidup dan tinggal di masyarakat yang ummi itu, tapi sudah diajarkan dasar-dasar ilmu embriologi. Ini luar biasa sebenarnya. Alaq itu segumpal darah. Segumpal darah. Jadi ini kita disuruh merenung oleh Allah bahwa awal penciptaan kita adalah segumpal darah itu yang dia melekat di dinding rahim ibu kita. Artinya orang-orang yang ummi, yang peradabannya tidak ada ketika itu, dikalahkan oleh peradaban Yunani, peradaban Hindu, peradaban Persia, peradaban Romawi, justru disuruh bangkit oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perantaraan wahyu Iqra ini. Ini poin kedua. Poin yang ketiga adalah Iqra wa rabbukal akram. Ternyata membaca itu tidak cukup sekali. Ini mengingatkan kita kepada pesan almarhum presiden kita, Profesor Ing B.J. Habibie, ketika memberikan pesan kepada anaknya Ilham Habibie. Sebagaimana disampaikan oleh salah seorang guru saya ketika itu, katakan bahwa Pak Habibie, kenapa anak Anda ini, Ilham Habibie ini, dikatakan lebih pintar otaknya daripada Anda? Ini apa resepnya? Ternyata 3 saja kata beliau, membaca, membaca, membaca. Karena membaca yang pertama pasti bukan membaca yang kedua, dan membaca yang ketiga bukan membaca yang pertama dan yang kedua. Maka Allah ulang itu, Iqra wa rabbukal akram. Bacalah atas nama Tuhanmu yang maha pemurah. Jadi kita semakin membaca, semakin diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, poin yang berikutnya yang juga penting perlu kita cermati, alladzi 'allama bil qalam. Ini menandakan bahwa jika kita sudah berilmu, sudah berpengetahuan, pengetahuan itu akan sirna dengan matinya kita, meninggalnya kita. Yang mengekalkannya adalah qalam, pena. Makanya para ulama kita banyak menulis buku untuk membangkitkan peradaban Islam itu. Bayangkan seorang Buya Hamka sampai sekarang masih dikenang namanya karena karyanya terus terbit, dikaji orang, kemudian bahkan banyak orang menjadi doktor, menjadi MA, S1 segala macam hanya mengkaji pemikiran Buya Hamka. Bayangkan secerdas Buya Hamka dia tidak menulis, apa yang mau dikaji kira-kira? Nah, dengan adanya alladzi 'allama bil qalam ini, Allah ingin menegaskan kita bahwa ilmu pengetahuan itu harus didokumentasikan, harus dicatat, harus ditulis. Dan ini pesan para ulama kita, karena mereka sering mengatakan nahnu qaumun nakhtub wa naktub. Kami adalah sekelompok orang yang tidak hanya ceramah tapi juga menulis. Apa yang disampaikan dengan lisan dicatat oleh tulisan sehingga menjadi kekal dan abadi insyaallah. Dan yang terakhir adalah allamal insana ma lam ya'lam. Ini tugas kita pemirsa Muhatipi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita disuruh oleh Allah untuk menyebarkan ilmu pengetahuan. Dan jangan lupa ilmu itu tidak identik dengan ilmu agama saja. Ada ilmu bisnis, ilmu teknologi dalam bentuk mungkin media segala macam, bahkan teknik bangunan, arsitektur itu juga ada ilmu, dan itu semuanya ada ajaran di dalam Islam. Sehingga konsep wahyu yang pertama kali turun kepada Rasulullah berupa Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq dan seterusnya sampai 5 ayat itu kemudian berhenti sampai di situ karena nanti disela oleh wahyu yang lain. Cukup 5 ayat ini untuk membangkitkan umat Islam sejak masa Rasulullah SAW sampai hari ini. Sehingga orang sekarang banyak bertanya kenapa umat Islam terpuruk. Sebenarnya ada satu kesalahan kita tidak kembali lagi ke wahyu yang pertama itu, wahyu Iqra, yang sering kita sebut sebagai wahyu peradaban. Dan peradaban Islam, peradaban ilmu pengetahuan. Tidak mungkin peradaban itu bisa dinikmati kecuali dengan ilmu pengetahuan. Dan ilmu pengetahuan dalam Islam diabadikan lewat tulisan. Kemudian yang kedua disebarkan dengan mendakwahkan ilmu pengetahuan. Pemirsa Muhatipi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
inilah poin-poin penting untuk renungan kita di Tadabbur Quran di pertemuan perdana kali ini atau sore ini. Dan insya Allah di pertemuan yang akan datang kita juga akan mengkaji atau mentadaburi ayat Allah yang lain yang insya Allah dalam kondisi kita sedang beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tadabbur Al-Quran itu serasa lebih nikmat luar biasa. Saya kira demikian, kita kembalikan sejenak kepada moderator yang akan membantu acara kita pada sore hari ini. Iya, baik, kajian ini cukup menarik Ustaz, tentang tadabbur Al-Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Iya. Dalam suasana Ramadan kali ini Ustaz, bagaimana cara kita mentadabburkan Al-Quran di suasana yang kita bilang saat ini adanya pandemik COVID-19. Jadi kadang-kadang juga ada bahasanya untuk tadarus saja susah saat sekarang Ustaz. Katanya begitu. Apakah mesti juga tidak membaca Al-Quran di masjid atau bagaimana Ustaz? Karena kita diperintahkan membaca nih Ustaz, kan begitu. Silakan Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Namun sebelum Ustaz, di kajian kita ini juga Moha TV mengharap kepada pemirsa Moha TV, silakan tekan tanda lonceng, share and like. Ya, terima kasih. Silakan Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa Moha TV yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, pertanyaannya cukup menarik. Bagaimana dalam kondisi lockdown seperti ini atau menghadapi pandemi COVID-19 ini kita bisa tadabbur Al-Quran? Sebenarnya makna tadabbur itu kata para ulama kita dia bukan menafsirkan. Dia mengambil spirit atau ruh dari 1, 2, 3 ayat Al-Quran yang kemudian bisa kita maknai secara lebih mendalam sehingga spiritnya itu bisa kita aplikasikan. Nah, seperti yang kita kaji pada sore hari ini bahwa tadabbur surah Al-Alaq itu sebenarnya kan mengatakan bahwasanya ilmu pengetahuan itu menjadi hal yang utama. Betul. Sekarang cara mentadaburinya bagaimana? Betul, Ustaz. Tentu tidak terikat dengan kondisi, tidak mesti harus di masjid dan lain sebagainya. Lagi sekarang sudah ada hashtag di rumah aja gitu kan. Betul, Ustaz. Bahkan bisa melakukan tadabbur dengan keluarga di rumah 1 ayat, mungkin setelah tarawih sambil tadarus bersama keluarga kita bisa tadabbur. Oh, ini apa ini maknanya? Kalau kita bukan yang tidak begitu pantang bahasa Arab, mungkin kita bisa buka-buka buku yang lain yang dalam bahasa Indonesia bisa mendukung untuk memahami satu ayat tertentu bisa lebih mengena sebenarnya. Jadi tadabbur itu artinya adalah penghayatan lebih dalam. Jadi bisa sederhana saja. Dan tidak perlu banyak-banyak ayat juga, cukup 1 ayat kemudian didiskusikan dengan keluarga, kira-kira ayat ini nyuruh apa sih, cerita tentang apa, kira-kira Allah ingin membawa kita kemana dengan ayat ini. Itu di antara mungkin metode yang sederhana untuk tadabbur itu. Cukup menarik tampaknya. Allah alam. Ya, bagi juga pemirsa Moha TV yang dirahmati Allah, bagi pemirsa yang ingin bertanya silakan bertanya di kolom komentar tentang tema kita pada sore hari ini, yaitu tadabbur Al-Quran berkenaan dengan surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Silakan Ustaz lanjutkan kajian kita pada sore hari ini. Begini Ustaz, kadang-kadang di masyarakat itu ada timbul kalau di Ramadan itu katanya kalau tidak tadabbur Al-Quran rasanya tidak enak. Bagaimana tuh Ustaz? Kenapa? Apakah harus di bulan Ramadan saja atau di luar Ramadan juga boleh Ustaz? Gitu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya Al-Quran itu kapan saja bisa dibaca. Misalnya pesan Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Al-Qalam sampai diulang 2 kali itu. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah apa yang menurutmu mudah dari Al-Quran itu. Nah, sekarang kata ulama kita membaca itu kan yang lebih nikmat itu menggunakan mushaf. Jadi kita buka, kita baca. Yang pernah kita sampaikan bahwa Imam Nawawi itu menyatakan bahwa membaca mushaf yang qiraah itu lewat mushaf Quran itu justru lebih afdol karena kita tidak sedang menghafal. Jadi kapan saja bisa baca Quran dalam kondisi apapun, apalagi kalau kena kondisi tertentu itu lebih nikmat. Jadi nggak mesti di bulan Ramadan. Ini juga keliru kalau mengatakan
Bayangkan kalau misalnya Ramadan berganti Syawal, kemudian dia mengatakan 11 bulan lagi aja lah baca Quran. Betul. Karena musim pahala sudah sudah selesai gitu. Selesai, benar. Mendingan kita nunggu 11 bulan yang akan datang, juga pahalanya ketika Ramadan juga kan masih saldo misalnya kan, masih banyak gitu. Padahal itu keliru. Iya, benar. Keliru. Jadi intinya tadabbur Al-Quran itu tidak hanya di bulan Ramadan saja, di bulan-bulan lain juga dipersilahkan. Nah, setiap hari kita baca Quran insyaallah tadabbur Al-Quran. Jadi bagi pemirsa Moha TV, nampaknya juga ada pertanyaan kita di YouTube ini ya. Baik, kita jawab dulu pertanyaan Ustaz. Kita buka dulu. Ada nih kan? Nggak nampak. Nampak kan? Nampak. Ya, sambil menunggu pertanyaan masuk nih Ustaz, kita informasikan juga bahwasanya Hasanab ini menyediakan perlengkapan bagi ibu-ibu rumah tangga untuk belanja di sini. Ya, ini ada 2 pertanyaan nih Ustaz. Yang pertama dari Muhammad Irsad nih, bagaimana cara kita menyikapi kepada sebagian anak muda yang saat ini mengatakan nggak begitu penting sekolah, semuanya ada di internet, bahkan ada juga yang mengatakan banyak yang kaya daripada yang tidak sekolah. Cukup menarik Ustaz. Kita coba satu-satu dulu ya Ustaz. Nanti ada lagi pertanyaan berikutnya. Baik. Ya, silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Ini justru keliru pernyataan ini. Sekolah itu kan kalau di dalam bahasa kita sebut belajar. Atau mengadakan taklim, kemudian atau madrasah. Jadi sekolah itu sangat penting karena ada satu kaidah di dalam Islam itu, kita menyambungkan tali ilmu kepada guru. Benar. Nah sekarang kata imam kita misalnya, al-isnad minad-din, tali ilmu itu bagian dari agama. Laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Kalau tidak ada karena ikatan tali ilmu ketemu dengan guru itu, maka orang bebas sesuka hati yang ngomong tentang apa. Itulah kalau berguru kepada misalnya nih medsos, internet, Facebook, YouTube. Nanti ketika ditanya dari mana sumber ilmumu, nah, misalnya kalau dalam bahasa hadisnya kan rawahu YouTube gitu kan, diriwayatkan oleh YouTube, itu juga kan nggak benar. Kemudian keberkahan ilmu itu adalah ketika menisbatkan perkataan seseorang kepada yang mengatakannya. Betul. Nah misalnya kita belajar dengan guru fulan, belajar apa sama beliau? Belajar tafsir. Tauhid. Nah sekarang kita belajar di mana? Nongkrong di YouTube. Jadi yang mengajari kita adalah benda mati sebenarnya. Betul. Makanya tidak bisa kita konfirmasi itu kebenarannya. Benar. Kalau misalnya mungkin yang ceramahnya yang menulisnya masih hidup, masih bisa mungkin dikonfirmasi. Sekarang kalau sudah meninggal segala macam, ada kekeliruan segala macam, itu susah dikonfirmasi. Maka semestinya sekolah itu menjadi hal yang penting. Maka di dalam Islam dulu memang pertama kali sekolah itu yang mengomandoinya adalah Rasulullah. Itu di empiran Masjid Nabawi ada satu majelis ilmu namanya Majelis As-Suffah. Itu sahabat Rasulullah mengaji kepada Rasulullah. Alumni-alumninya ya sekelas Abu Hurairah, Mu'ad bin Jabal dan lain sebagainya, itu alumni. Cuman kan tidak klasikal seperti sekarang. Betul. Kelas 1, kelas 2, kemudian S1, S2, S3. Kan tidak klasikal. Tapi dari halaqah ilmu itu kita bisa ngambil pelajaran bahwa sekolah itu penting karena kita ketemu dengan sumber ilmunya, pengajaran. Itulah guru-guru kita. Masya Allah. Makasih Ustaz. Ini juga ada pertanyaan berikutnya nih dari pemirsa Moha TV, yaitu dari Rubia Mardi. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana cara kita mencintai Al-Quran dari Al-Quran dan benar-benar menjadi Al-Quran sebagai pegangan hidup kita Ustaz? Nah, silakan Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita perlu maknai dulu Al-Quran itu apa? Ini dulu. Kalau kita sudah paham bahwasanya Al-Quran itu adalah wahyu Allah, kalamullah, maka kita akan lebih mencintai Quran. Kadang-kadang kan orang menganggap seperti kita membaca sebuah buku itu bilang pengarangnya nggak terkenal gitu kan. Kemudian kita acukan aja buku itu. Padahal ketika seseorang atau kita sebagai muslim memaknai bahwasanya Quran itu adalah firman Allah, wahyu Allah, kalamullah, maka kita akan lebih mencintai itu. Itu dulu pertama. Yang kedua, bahwa sebenarnya ruh spirit kehidupan kita itu ada dalam Quran.
Bayangkan tentang ekonomi ada dalam Quran, politik dalam Quran, ilmu dalam Quran, peradaban dalam Quran, kisah-kisah dalam Quran, kemudian buah-buahan dalam Quran, cerita air, gunung, niaga, jual beli, bisnis dalam Quran. Artinya Quran itu sebenarnya sumber kehidupan kita. Betul. Dasar-dasar kehidupan itu fondasinya di situ semua. Nah, kalau ini sudah kita bisa memahami, pasti kita tidak ingin jauh-jauh dari Quran itu. Masya Allah. Ini juga ada yang menarik lagi nih Ustaz dari pemirsa Muha TV ini. Ustaz, kalau membaca Al-Quran apa boleh lompat-lompat, tidak menurut urutan suratnya? Syukran Ustaz. Nah, bagaimana? Ada yang baca hari ini, besok ini, begitu Mas Ustaz? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita kembali ke dalil surah Al-Qalam tadi. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah apa saja yang menurutmu mudah dari Al-Quran itu. Jadi misalnya, hari ini kita baca surah Al-Baqarah 1 sampai ayat 30. Betul. Besok Al-Qalam lah. Enggak masalah. Enggak masalah. Karena kita tidak dalam kondisi tuntutan tertentu. Misalnya lagi jadi imam sholat, tiba-tiba surah Al-Baqarah lompat-lompat atau karena dia lupa, ini lain kasusnya kan. Betul. Ini kita boleh milih-milih. Setelah ini An-Nisa, nanti minggu depan surah Al-Anbiya, kemudian Asy-Syu'ara, tidak ada masalah. Tidak mesti berturut. Yang masalah nggak baca Quran. Betul ya, nggak masalah nggak baca Quran. Baik. Boleh lompat-lompat saja. Iya, boleh. Apalagi di bulan Ramadan ini tidak mesti juga harus 1 juz, 2 juz, pokoknya tamat. Selesai. Mana mau dikejar dulu? Dari Anas dulu deh, nggak ada masalah. Masalah. Baik Ustaz. Nampaknya waktu kita masih panjang untuk tanya jawab ini. Bagi pemirsa Muha TV dimanapun Anda berada, kami persilakan untuk berkomentar ataupun menanyakan langsung kajian kita pada Ustadz ini. Menunggu kolom komentar masuk Ustadz, silakan lanjutkan kajian kita pada sore hari ini. Baik, kembali kita ke materi kita tentang tadabbur surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Ini merupakan sebuah krisis ilmiah pada akhir-akhir ini, di mana banyak orang meninggalkan perintah Allah di wahyu pertama ini. Kita disuruh banyak-banyak membaca oleh Allah. Sekarang, mohon maafnya, banyak juga dari kalangan mahasiswa yang malas membaca gitu sebenarnya. Padahal posisi dia adalah mahasiswa, siswa yang maha gitu, mahasiswa. Nanti ketika sebagian orang yang malas ini, dia rajinnya masuk perpus ketika dia menyusun skripsi, ketika tesis atau disertasi dan lain sebagainya, ada tuntutan tertentu, tapi tidak menjadi sebagai istilah kita itu way of life, tidak menjadi gaya hidup. Semestinya membaca itu bukan hobi. Agak sering orang nanyakan buat biodata gitu. Hobi membaca. Di dalam Islam membaca itu bukan hobi. Nah, ini perlu pemirsa Muha TV yang dimuliakan oleh Allah SWT, kita luruskan pandangan kita ini, bahwa membaca itu menjadi kewajiban dan menjadi kebutuhan, tidak sebagai hobi. Apa hobi kamu? Membaca. Mungkin kalau orang hobinya memancing atau hobinya climbing, naik gunung, mungkin masih bisa dimaklumi. Tapi begitu hobi saya membaca, itu membaca bukan hobi. Membaca dalam Islam adalah perintah ilahi, dan berarti itu adalah kewajiban. Karena ayatnya langsung Iqra, bacalah. Baik Ustaz, menarik Ustaz. Ini juga ada masuk pertanyaan Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Artinya dengan diturunkannya ayat pertama surah Al-Alaq menandakan bahwa semua umat Islam haruslah menjadi umat yang cerdas dan selalu menuntut ilmu. Bagaimana Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Depan begitu macamnya Ustaz. Iya gitu Ustaz. Jadi kita kan di abad ke-7 Masehi itu, itu sebenarnya abad milik umat Islam. Umat Islam ya, betul. Dari mulai abad 14 tuh, 14 sudah mulai agak lemah. Apa yang disebut sekarang itu istilahnya melek literasi. Jadi sampai kalau seorang ulama yang sangat terkenal diantaranya adalah Imam Ibnu Al-Jauzi mengatakan bahwa saya pernah jalan-jalan ke Hijaz, kemudian ke Bumi Syam, saya masuk ke perpustakaannya. Saya menemukan ada 12.000 judul buku. Semuanya sudah saya baca. Ini kan satu hal yang luar biasa gitu. Jadi itu semestinya menjadi semangat, motivasi bahwasanya Allah ingin membimbing kita ke arah kemajuan, kebangkitan Islam. Bukan semakin sekarang kita dituntut bangkit malah semakin terpuruk.
Seharusnya kita berkembang maju karena memang wahyunya menuntut itu. Iya, betul, betul. Nah, jika kalau tiga kan repot ini, kita berkhianat kepada wahyu pertama ketika kita malas membaca, malas menulis, kemudian malas mendakwakan ilmu tentang Islam ini. Ini yang menjadi poin menarik sebenarnya di satu sisi yang ini. Oleh karena itu, pemirsa Muhatipi yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kita perlu ajarkan kepada anak-anak kita, keturunan kita, anak cucu kita, generasi kita, supaya mereka bagaimana istilah kita sekarang itu keranjingan membaca. Betul. Sampai ada seorang anak itu yang saya juga kenal orangnya, juga seorang guru, seorang ustadz di Jawa Timur. Dia punya anak kelas 4 SD, selalu mengajak orang tuanya itu masuk ke perpustakaan. Berarti saking cintanya. Saking cinta kepada. Karena dimulai dari orang tuanya. Begitu orang tuanya suka membaca, maksudnya ini apa saja, yang penting berkaitan dengan hal yang bermanfaat. Apakah ilmu otomotif, ilmu tentang busana, ilmu tentang teknologi dan sebagainya. Yang jelas disampaikanlah pesan-pesan Allah itu, bahwasanya kita punya kewajiban yang utama kalau untuk mau bangkit itu adalah membaca itu. Jadi bahasa sekarangnya istilahnya tidak bisa lagi membaca dan tidak lagi satu bodoh dengan informasi. Semestinya begitu. Semestinya. Nah, alhamdulillah cukup menarik pertanyaan yang dijawab oleh Ustadz ini. Jadi sekali lagi kami sampaikan kepada pemirsa Muhatipi, bagi pemirsa yang ingin berbelanja di Hasan Ahmad, juga telah disediakan beberapa paket kita pada bulan Ramadan ini, yaitu ada paket 100.000 dengan isi beras 5 kilo, gula 1 kilo, minyak 2 liter, dan tehnya 1 kotak. Kemudian juga ada paket 150.000 berisikan 10 kg beras, 2 liter minyak, gula 1 kilo, dan teh 1 kotak. Kemudian paket 200.000 beras 10 kilo, minyak 2 liter, gula 1 kilo, papan 1 telur, telur 1 papan, dan teh 1 kotak. Ya, bagi pemirsa yang ingin berbelanja silakan datang ke Hasan Ahmad di Jalan Medan Area Selatan. Ya. Kemudian Ustadz, ada pertanyaan lagi nih Ustadz. Iya, dari Bapak Ipran Nasution, ini kayaknya jamaah ikhlas taqwa nih Ustadz. Iya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Saya mau bertanya, apa boleh kita menyiarkan memberikan motivasi dengan berkaitan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apa maksudnya Ustaz? Saya ulangi lagi Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, saya mau bertanya, apa boleh kita mensiarkan memberi motivasi dengan berkaitan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya punya pengalaman menarik bahwa pernah suatu ketika seseorang memasukkan pesan ke HP saya. Dia bertanya begini, Ustadz, bisa nggak Ustadz carikan ayat-ayat yang menjadi motivasi? Saya bilang semua ayat Quran itu adalah motivasi. Iya, motivasi. Kemudian dia mungkin tidak puas dengan jawaban saya, kemudian dia ngasih pesan lagi. Maksud saya Ustadz langsung. Saya bilang semua ayat Quran itu motivasi langsung. Mungkin dia sambil mungkin agak jengkel juga. Iya Ustadz ya, syukron gitu kan. Kemudian selesai. Ini sebenarnya ayat-ayat Quran yang diberikan oleh malaikat Jibril, yang diwahyukan oleh Allah kepada malaikat Jibril disampaikan kepada Rasulullah, itu sebenarnya semuanya berisi motivasi. Untuk sholat, aqimus sholah, wa atuz zakah, mengeluarkan zakat, kemudian disuruh kita untuk berumah tangga, menikah, untuk berjual beli, bisnis dan lain sebagainya, untuk menghadapi kematian, bersiap-siap, mengumpulkan bekal sebelum pulang ke akhirat. Itu semuanya adalah motivasi. Masalahnya adalah orang mungkin kurang termotivasi atau kurang masuk syiar Quran atau kalamullah ke dalam hati itu karena dia jauh. Paham Quran tidak, membaca Quran juga tidak, belajar juga nggak mau. Kemudian bagaimana itu ayat itu mau masuk ke dalam hatinya? Jadi sebenarnya syiar kitabullah itu sangat penting kita maknai dan kita masukkan di dalam ke dalam kehidupan kita, sehingga di dalam kehidupan kita ini ada istilah ya membumikan Al-Quran istilahnya, bahwasanya Quran itu sebenarnya motivasi kita ke arah hidup yang lebih baik, yang lebih hebat dan lebih tinggi derajatnya dibandingkan dengan orang-orang yang tidak dekat dengan Al-Quran Al-Karim. Baik Ustaz.
Kemudian juga itu ada, kita sering dengar itu Ustadz, bahwasanya one day one juz itu Ustadz. Jadi kita setiap hari itu harus 1 juz gitu Ustadz ya, untuk motivasi kita. Kalau bisa lebih dari 1 juz kan begitu Ustadz. Ini Ustadz menarik juga nih, ada juga pertanyaan Ustadz. Kalau sumber buku biasa kita kan baca tuntas baru kita bisa buat kesimpulan dengan berbagai metode membaca yang digunakan. Namun di era digital ini, lihat judul bagus kita langsung sebar tanpa membaca tuntas, sehingga terkadang tanpa kita sadari kita termasuk penyebar berita atau hoax. Jadi bagaimana Pak? Tip dari Ustadz agar anak-anak muda jangan mau beli atau baca buku yang hal-hal seperti ini Ustadz. Bagaimana Ustadz? Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita kembali ke ayat yang pertama, surah Al-Alaq itu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi bacalah atas nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Maksudnya, sumber bacaan yang kita baca itu jangan sampai tidak mendekatkan kita kepada Rabb, kepada Allah. Artinya seperti novel picisan yang mengajarkan hal-hal yang tidak bermoral, tidak baik, merusak akhlak, itu sebenarnya tidak menjadi ranah Iqra bismi rabbik. Misalnya buku-buku tentang PKI, buku-buku tentang komunisme, kemudian Leninisme, Marxisme dan lain sebagainya, itu kalaupun kita baca itu tidak Iqra bismi rabbik. Nah, ini yang poin pertama yang paling penting. Betul. Yang kedua, memang di dalam membaca juga harus punya ketekunan, keinginan yang kuat, kemudian sikap hati-hati. Apalagi sekarang sistem sarsel gampang gitu kan, sehingga ada seorang penulis mengatakan saring sebelum sharing. Betul. Ini kan di dalam Al-Quran sudah ada petunjuknya ini. Di dalam surah Al-Hujurat misalnya. Kita bayun dulu. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang yang beriman, jika ada informasi dari orang fasik, orang enggak jelas, klarifikasi dulu, jangan langsung share, apalagi sekian grup kemudian. Takutnya karena kejahilan kita, kata Allah, mengenai orang, akhirnya mungkin rusak masa depannya, rusak popularitasnya, rusak harga diri segala macam. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Akhirnya apa yang kalian kerjakan itu melahirkan penyesalan buat kalian. Jadi memang ada adabnya gitu. Dan ini juga kan dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Jadi Masya Allah Ustaz. Jadi kalau pemirsa Moha TV dimanapun berada, kalau ada berita yang masuk bagi pemirsa ataupun jamaah atas takwa, kita cross check dulu. Bahasa sekarangnya check and recheck ya. Baru kita share. Kalau misalnya baik, ada kekuatan yang bisa untuk memperdayakan, boleh kita share. Tapi kalau rasanya tidak baik untuk di share, jangan dulu kita share. Sebaiknya dibuang saja. Cukupnya Ustaz. Baik Ustaz, kita juga sampaikan di sini bahwasanya insya Allah kajian kita ini berlanjut Ustaz. Namun ada yang mengganjal bagi saya nih, kenapa sekarang umat Islam itu rasanya sangat jauh dengan Al-Quran Ustaz? Bagaimana cara untuk bisa dekat dengan Al-Quran Ustaz? Kita lihat kadang-kadang anak-anak itu sedih kita, tidak mau lagi baca Al-Quran. Apakah salah orang tuanya mendidik atau bagaimana Ustaz? Silakan Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya dimulai dari keteladanan di dalam rumah kita, di rumah tangga. Karena bagaimanapun guru terbaik bagi anak-anak adalah ibu dan bapaknya. Iya, betul. Jadi kalau ibu dan bapaknya tidak dekat dengan Al-Quran, agak repot itu. Betul. Ditambah lagi mungkin kondisi masyarakat yang sudah mulai jauh dari Al-Quran, karena lingkungan ini mempengaruhi luar biasa. Betul. Kemudian memang butuh metode yang pas juga. Ada para ulama mengantarkan kita kepada harapan itu dengan cara misalnya metode cerita. Iya, betul. Dalam Quran kan banyak cerita Ashabul Fil misalnya, cerita Fir'aun, kemudian cerita tumbuh-tumbuhan, hewan dan lain sebagainya. Kita pilih saja dengan metode-metode tertentu itu supaya anak lebih dekat dengan Al-Quran, kepada kitabullah, dengan cara yang mungkin bisa kita pilih. Benar-benar. Tapi yang paling penting memang pembiasaan sejak kecil itu. Dibawa ke halaqah ilmu, ke majelis ilmu yang di dalamnya dibacakan ayat-ayat Quran dan sebagainya. Seperti kita dulu, kalau orang tua kita itu kan istilah kita sekarang yang sudah merasakan mungkin masa-masa itu, orang tua kita mengantarkan kita ke guru ngaji dengan mushaf dan rotan. Betul. Itu kan? Saya merasakan. Dengan ini Qurannya tolong ajari anak saya. Jadi kalau anak saya bandel, campur saja pakai rotan ini gitu.
Nah sekarang dengan teknologi yang semakin canggih ini, dengan mungkin ilmu pengetahuan dikatakan tersebar lebih mudah, justru itu ada yang hilang sebenarnya. Keteladanan itulah yang perlu dibangkitkan ulang. Bagaimana mendekatkan anak kita kepada guru-guru yang teladan, guru-guru yang baik, supaya yang mau itu kan doa seorang guru masuk ke dalam hati murid-muridnya, kemudian anak itu menjadi cinta kepada ilmu yang diajarkan oleh gurunya. Termasuk adalah ilmu yang paling penting adalah ilmu tentang Al-Quran ini. Makanya Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih menasihati kita, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Orang terbaik dari kalian adalah orang yang belajar Al-Quran, kemudian setelah dia tahu, dia ajarkan kepada orang lain. Itu khairukum, manusia terbaik. Ini adalah motivasi yang paling luar biasa dari Rasulullah. Jadi ini sampaikan kepada anak kita. Kalau mau jadi orang yang terbaik, orang paling hebat adalah belajar Al-Quran. Jadi Masya Allah Ustaz. Jadi intinya supaya anak itu bisa rajin membaca Al-Quran tergantung kepada orang tua. Ya, dimulai dengan orang tuanya terlebih dahulu. Kadang juga jadi dilema Ustaz. Macam mana anak mau bisa Al-Quran? Orang tuanya pun tak pernah baca Al-Quran. Itu problem. Problem Ustaz. Tengah masalah kita banyak kita bahas seperti itu. Betul. Nah, baik pemirsa Muha TV, ada lagi pertanyaan ya. Menunggu pertanyaan masuk nih Ustaz. Sekarang ini kan juga terjadinya masalah di lingkungan, sehingga anak-anak itu membuat dia malas untuk membaca Al-Quran, tadabbur Al-Quran, sementara di lingkungan kita tuh tidak peduli dengan hal itu. Jadi gimana cara mensiasati itu? Ya kita memang punya tugas berat, khususnya para ulama, para dai, para tokoh masyarakat, tokoh agama kita punya kewajiban mendakwahkan itu. Iya. Jadi sekarang ini justru sebenarnya lebih mudah. Misalnya metode tahsin Quran sudah bisa direkam, direcord, masukkan ke YouTube, bisa buat channel pribadi dan lain sebagainya. Sampai sekarang orang justru yang diperebutkan masalah followernya gitu kan. Padahal tidak itu yang paling penting. Bagaimana konten YouTube itu, konten yang lainnya itu bisa menginspirasi orang lain supaya dekat kepada Al-Quran. Tapi sekarang kita bersyukur dengan majunya teknologi ini, media sosial ini, banyak para ulama, ustadz-ustadz kita memiliki channel khusus atau channel pribadi untuk bisa menyampaikan ilmu itu secara lebih luas. Sebenarnya ini bisa dimanfaatkan. Saya teringat betul nasihat guru kita, Ustadz Kiai Haji Bakhtiar Nasir itu. Dia sambil mengangkat handphonenya mengatakan, inilah senjata kita. Senjata kita. Cuman oleh guru kita yang lain, Agim diingatkan, yang kecil ini, gitu, HP ini, bisa mengantarkan kita ke surga Allah Subhanahu Wa Taala, tapi bisa menyeret kita justru ke neraka. Sekarang kita tinggal manfaatkan saja teknologi ini, terutama dengan smartphone yang luar biasa ini, bagaimana bisa motivasi orang supaya lebih dekat. Misalnya kalau orang yang ingin belajar Quran, dekat kepada Al-Quran. Sekarang banyak guru-guru kita, para asatid, bukan saja lewat buku, tapi juga lewat channel pribadi mereka mengajarkan Quran. Ada tafsirnya, ada tadabburnya, bahkan ada tahsin Al-Quran itu semestinya menjadikan kita lebih dekat kepada kitabullah, karena kita lebih dimudahkan dengan adanya perkembangan teknologi yang sangat luar biasa dan pesat. Baik Ustaz, kayaknya waktu juga yang akan memisahkan kita pada sore hari ini. Insya Allah di lain waktu juga kita akan lanjutkan kajian tadabbur Al-Quran kita. Insya Allah. Mungkin kami sampaikan juga pada pemirsa Muha TV di mana berada dan jamaah Ikhlas Taqwa Jalan Medan Selatan. Bagi pemirsa Muha TV, acara ini adalah merupakan acara kerjasama Sanamat yang disponsori oleh Muha TV kerjasama dengan BKM Ikhlas Taqwa. Insya Allah acara ini setiap hari Ustaz menjelang berbuka puasa kita melakukan kajian, dan insya Allah nanti malam jam 9 ada juga kajian live streaming sama ustadz-ustadz yang cukup kondang untuk Sumatera Utara Ustaz. Alhamdulillah. Semoga YouTube TV dan Hasan Ahmad semakin berkah Ustaz. Amin. Karena Insyaallah kontribusi dari Muha TV dan Hasan Ahmad ini adalah dari umat untuk umat. Mari pemirsa Muha TV dimanapun berada berbelanja di Hasan Ahmad, karena keuntungan dari Hasan Ahmad ini dibagikan ke maslahat umat. Alhamdulillah. Baik Ustaz, karena waktu juga telah mendekati untuk berbuka puasa pada sore hari ini, saya mengucapkan terima kasih banyak. Sama-sama. Lebih kurang mohon maaf bagi pemirsa Muha TV. Kita tutup dengan pertemuan ini dan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nul wal qalam wa ma yasturun. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.